Gimana rasanya timah makan, enak gak? Oh, enak. Tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan Gimana rasanya timah makan, enak gak? oh, enak. Tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya yang kita ketemukan tadi 2 juta 10 miliar dan rupiah Singapura. Nah, kami akan mengadukan terkait adanya dugaan keterlibatan salah satu artis yang bernama Sandra Dewi dalam kasus yang diduga dilakukan oleh suaminya yaitu Harvey Mois. Sandra Dewi menurut kami bisa dikenakan pasal 55 Undang-Undang Pencucian Uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV, kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Akhirnya, Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi timah sebesar 271 triliun rupiah setelah diperiksa Kejagung. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Aktris Sandra Dewi rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015-2022. Pantauan Kompas.com, Sandra Dewi kurang lebih diperiksa selama kurang lebih 4,5 jam sejak jam 9.25 WIB sampai 14.15 WIB. Setelah rampung diperiksa, Sandra Dewi meminta awak media agar tidak membuat berita yang salah. Doain aja, jangan bikin berita yang tidak benar. Tolong lihat data yang benar, ucap Sandra Dewi usai pemeriksaan di Kejagung. Lebih lanjut, Sandra Dewi enggan banyak bicara soal materi pemeriksaannya hari ini. Adapun pemeriksaan ini dilakukan usai suami Sandra Dewi, Harvey Mois, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Terpisah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan pemeriksaan dilakukan guna mendalami soal rekening suaminya yang sudah diblokir oleh penyidik. Kami lakukan pemanggilan terhadap saksi Sandra Dewi dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kami blokir beberapa tempo hari, kata Kuntadi di Kejagung. Pemeriksaan Sandra Dewi juga untuk menemukan rekening yang terindikasi tindak pidana sehingga penyidik tidak salah paham dalam proses penyitaan dalam kasus ini. Mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak berkaitan, ucap Kuntadi. Dalam perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah Tbk, Kejaksaan Agung telah memeriksa istri tersangka Harvey Mois, Sandra Dewi. Dia dipanggil tim penyidik kejaksaan untuk menelusuri aliran dana dalam beberapa rekening yang telah diblokir, dalam rangka untuk memilih mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung. Adapun dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka setelah memeriksa lebih dari 140 saksi. Kasus yang diduga terjadi pada periode 2015-2022 ini telah menyeret sejumlah nama pengusaha seperti Harvey Mois,
Crazy Rich PIK Helena Lim, hingga Direktur Utama PT Timah 2016-2021 Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Berikutlah daftar lengkap 16 tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung. Yang pertama, Direktur Utama PT Timah 2016-2021 Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Yang kedua, Direktur Keuangan Timah 2017-2018 Emil Ermindra. Yang ketiga ada Alwin Albar. Keempat, pengusaha di Bangka Belitung SG alias AW. Yang kelima, pengusaha di Bangka Belitung MBG. Keenam, Direktur Utama PT CV FIP AT alias ASN. Ketujuh, Manajer Operasional Tambang CV VIP AL. 8. Mantan Komisaris CV VIP BAI. Yang 9, Official Ownership CV VIP Tamron Tamsil. 10, Adik Tamron Tamsil Tony Tamsil. 11, General Manager PT Tinidio Inter Nusa Rosalina. 12, Direktur PT SBS RI. 13, Direktur Utama PT Refinet Bangka Tin Suparta. 14, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza. 15, pengusaha sekaligus manajer PT KSE Helena Lim. Yang ke-16, pengusaha sekaligus perpanjangan tangan PT RBT Harvey Mois. Selanjutnya, Kejaksaan Agung masih akan terus melakukan penyidikan hingga mengungkapkan keseluruhan kasus yang diduga membuat kerugian hingga 271 triliun rupiah. Dalam perkembangan lain, DPR menyebut ada peran mafia di balik dugaan korupsi PT Timah. Anggota komisi, Mufti Aimah Nurul Anam bahkan menyebut Robert atau RBS sebagai mafia besar di balik skandal tambang timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah. Gimana rasanya timah makan, enak gak? Oh, enak. Tapi berhasil kita mengamankan dua kendaraan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya yang kita ketemukan tadi 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan kami akan mengadukan terkait adanya dugaan keterlibatan salah satu artis yang bernama Sandra Dewi dalam kasus yang diduga dilakukan oleh suaminya yaitu Harvey Mois. Sandra Dewi menurut kami bisa dikenakan pasal 55 Undang-Undang Pencucian Uang.